Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kisah seorang kultivator yang berhasil bangkit dari kematiannya setelah pertarungan dahsyatnya dengan Raja Iblis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingetin terlebih dahulu kalau video ini berisi full spoiler dari komik yang beredar di halayak ramai. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, langsung aja baca komiknya di situs penyedia komik. Oke, kalau gitu siapkan handsfree dan langsung aja kita gas ke ceritanya. Setelah di part sebelumnya vampir parasit itu telah sepenuhnya berhasil mengambil alih kendali tubuh Heugaek, kali ini kita kembali 100 tahun yang lalu di Gunung Muta, terlihat seekor elit gargoyle. Rupanya ia bertemu dengan necromancer yang telah memerintahkannya untuk membawa mayat manusia yang belum lama tewas. Setelah memeriksa kondisi dari mayat-mayat tersebut, necromancer pun akhirnya memberikan batu sihir hitam yang telah dijanjikan sebelumnya. Di sana elit gargoyle itu ternyata masih tidak percaya dengan penukaran yang mereka lakukan. Mengingat di dunia ini, mereka hanya bisa memanfaatkan batu sihir hitam itu sebagai sumber kekuatan. Namun necromancer berkata, jika di dunia miliknya, mayat-mayat itu lebih menguntungkan daripada energi sihir. Selain itu, necromancer juga bisa menggunakan energi selain mana. Jadi menurutnya ini semua bukanlah masalah. Setelah menyelesaikan semua urusannya, elit gargoyle itu pun berpamitan pergi. Namun necromancer menghentikannya. Rupanya necromancer ingin bercerita jika beberapa hari yang lalu ada subjek yang mencoba kabur dari lab Mephisto. Begitu ia melihat makhluk itu sedang mengamuk dan menghantam segala sesuatu yang ada di hadapannya, baik itu lawan maupun teman, hidup ataupun mati. Dan nama subjek uji coba itu adalah Vlad Dracula. Kemungkinan besar ia mengalami shock mental selama fase modifikasi. Konon subjek uji coba ini menghisap darah setiap makhluk yang dilewatinya. Karena itu necromancer pun bertanya apakah sang gargoyle mengetahui mengenai identitas sebenarnya dari makhluk tersebut. Akan tetapi ternyata elit gargoyle tersebut berbohong kalau ia tidak mengetahui apapun tentang semua itu. Tak berselang lama ia pun menemui atasannya yang bernama Tuan Ringarde untuk memberitahukan tentang berita ini. Ringarde pun berpikir jika Mephisto sedang berusaha mencoba melanggar hukum demi dirinya sendiri. Padahal ia telah diperintahkan untuk menjaga Lord hingga bangkit. Nah, di sini kita pun mengetahui jika elit gargoyle itu adalah wujud Karsak di masa lalu sebelum ia dipromosikan. Di sana Ringarde memperingatkan Karsak meskipun Vlad ada di sisi mereka, namun ia juga sangatlah berbahaya. Selain itu, Ringarde juga memberitahu Karsak yang merupakan anak buah Vlad untuk berhati-hati lantaran Ringarde memperkirakan jika Vlad memiliki rencana pribadi setelah sebelumnya ia menolak untuk bergabung dengan para penjaga. Alhasil untuk berjaga-jaga, Ringarde pun memberikan kekuatan dan wujud baru untuk Karsak. Tak ada satupun serangan yang tidak dapat ditangkis oleh sayapmu itu, dan di antara kemampuan milikku, inilah kekuatan yang aku anugerahkan kepada dirimu, ucap Ringarde. Ia juga mengingatkan Karsak jika kebangkitan Lord tidak akan lama lagi, jadi mereka harus menciptakan kastil yang kokoh dan tidak bisa ditembus oleh Vlad sekalipun. Karenanya Karsak pun akhirnya berkata kalau ia akan mematuhi perintah yang diberikan Ringarde. Singkat cerita, beberapa tahun setelah kejadian itu, Karsak harus bertemu dengan Vlad yang menyerang kastilnya. Di sana Karsak merasa sangat takut lantaran Vlad mencoba untuk menghisap darah gargoyle, padahal ia tahu jika darah para gargoyle tidak sama dengan darah makhluk lainnya. Namun Karsak bertekad kalau ia tidak boleh kalah untuk menjaga kastil itu agar tetap berdiri. Setelah pertarungan dahsyat itu, Karsak ternyata berhasil mengalahkan Vlad meskipun ia harus mengorbankan salah satu sayapnya. Kalau bukan karena kekuatan yang diberikan oleh Ringarde, mungkin ia tak akan bisa menang. Tak berselang lama, tiba-tiba ada sekelompok manusia yang datang dan ingin menyerangnya. Karena energinya telah habis, Raja Karsak pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi dan akan membalas perbuatan manusia setelah ia berhasil memulihkan diri.
Manusia, jangan kira semua ini sudah berhasil. Sisa kekuatanku akan digunakan untuk memanggil lebih banyak pasukan Dugian, ucap Karsak. Di dalam tempat persembunyiannya itu, Raja Karsak berkata jika ia tidak akan melupakan kejadian ini dan akan membalas perbuatan Vlad suatu hari nanti. Kembali ke masa sekarang, terlihat Karsak masih sangat tidak percaya dengan kebangkitan Vlad. Di sana Vlad pun bercerita jika bukan karena ada orang yang telah menyatukan dirinya dengan lengan itu, mungkin saat ini ia pasti sudah tewas. Dan karena saat ini tubuh dan ingatannya telah kembali, Vlad pun berniat untuk membersihkan semua gargoyle. Tentu saja tanpa darah yang layak, ia takkan bisa bertahan sejauh ini. Dibandingkan dirinya yang dulu, Vlad saat ini merasa kalau ia telah terlahir kembali dengan darah yang baru. Meskipun telah dihianati, Vlad rupanya berniat untuk memaafkan Karsak dan mempersilahkannya jika ingin menjadi bawahannya kembali. Namun Karsak tiba-tiba malah memanah Vlad sembari berkata jika Dugion itu diciptakan sebagai kuburan abadi untuk Vlad dan juga untuk mengakhiri kekuasaannya. Dengan kata lain, Raja Karsak menolak untuk kembali menjadi pengikut Vlad. Vlad pun tertawa mendengar perkataan itu. Ia pun berkata akan kembali mengambil sayap Raja Karsak yang masih tersisa. Sontak Raja Karsak pun menjadi sangat murka dan akhirnya pertarungan dahsyat pun terjadi. Di sisi lain, Jeonma ternyata masih bisa bertahan dan sangat tidak percaya dengan situasi yang ia lihat. Jeonma rupanya memanfaatkan teknik Eternal Frost untuk membekukan luka yang ada di tubuhnya. Tapi sayangnya ia masih belum bisa berdiri lantaran lukanya belum sembuh total. Karena itu Jeonma pun berniat memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk memulihkan dirinya. Namun tanpa ia sadari, aura fatalis tiba-tiba muncul dan masuk ke dalam pikirannya. Tak berselang lama, fatalis yang telah datang pun menyapa Jeonma. Tentu saja hal tersebut membuat Jeonma menjadi sangat terkejut. Terlalu dini untuk kau terkejut karena kenyataan baru saja dimulai, ucap fatalis. Ia pun kemudian melemparkan tubuh Jeonma yang masih terkejut dengan semua ini. Di sana Jeonma pun berkata jika fatalis tidak mungkin bisa mengambil alih kesadarannya. Fatalis pun mengatakan jika ia memaksa untuk mengambil alih tubuh Jeonma, maka hal tersebut akan sangat berbahaya dikarenakan akan menyebabkan kerusakan di dalam tubuh tersebut. Akan tetapi bagaimana jika kerusakan itu tidak akan pernah terjadi? Fatalis kemudian bercerita ketika ia memberikan serangan di pertarungan pertama mereka, tanpa Jeonma sadari Fatalis telah menaruh sedikit mana di dalam tubuh Jeonma. Alhasil secuil mana itu pun akhirnya terus mengalir ke seluruh tubuh Jeonma hingga menuju bayangannya. Meskipun hal tersebut sangat beresiko tinggi, namun berkat mana itu Fatalis bisa terus mengawasi Jeonma. Hingga pada puncaknya ia pun bisa mengambil alih tubuh Jeonma tanpa adanya kerusakan. Karena terlalu banyak bicara, Fatalis pun akhirnya berniat untuk segera bertarung. Di sisi lain, Jeonma terlihat sangat terkejut lantaran ia melihat Fatalis yang rupanya dapat menggunakan skill absolut yang membolehkan penggunanya memiliki kekuatan tanpa batas setelah menghabiskan inner strength miliknya. Kekuatanmu sangatlah menakjubkan. Tidak, kekuatan ini akan segera menjadi milikku, ucap Fatalis. Sontak Fatalis pun bergerak dengan sangat cepat ke arah Jeonma. Di sisi lain Jeonma pun berpikir jika ia tidak bisa menahan serangan tersebut, kemungkinan besar ia pasti akan tewas. Karena itu ketika Fatalis terus menghujani dirinya dengan serangan-serangan mematikan, Jeonma hanya bisa terus mundur dan bertahan. Jeonma pun merasa jika serangan tersebut sangatlah kuat hingga membuat tangannya serasa mau patah. Karena Jeonma sedang melamun, tiba-tiba Fatalis melayangkan serangan hingga membuat Jeonma terpental belasan meter. Di sana Fatalis pun berpikir jika Jeonma saat ini sangatlah lemah dan membosankan, tidak seperti pertarungan pertama mereka.
Karena itu ia pun meminta Jeonma agar memberikan serangan balasan. Sontak Jeonma yang merasa terhina itu pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Alhasil Jeonma pun akhirnya melukai tubuhnya sendiri sembari berkata, jika ini adalah bentuk asli dari teknik berasal dari keputusasaan dalam membuang berbagai teknik. Akan tetapi Fatalis menganggap jika semua itu hanyalah omong kosong, lantaran ia menganggap jika dirinya adalah puncak dari kekuatan milik Jeonma. Jeonma kemudian berkata, jika pencerahan diraih ketika orang berada dalam kondisi sekarat di neraka yang paling dalam, karena itu setiap kali ia sekarat kekuatannya akan menerobos batasan. Mendengar ucapan tersebut, Fatalis pun menjadi sangat bersemangat dan berniat untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Sontak pertarungan dahsyat pun akhirnya kembali terjadi, hingga Jeonma akhirnya berhasil membuat Fatalis terpental. Di sana Jeonma merasa jika luka dari serangan Fatalis terus meningkat seiring dengan efek samping dari memaksakan diri untuk menaikkan kekuatannya. Ketika Jeonma masih berpikir, tiba-tiba Fatalis muncul dengan membawa pedang dari dimensi lain. Melihat hal itu tentu saja membuat Jeonma menjadi semakin marah. Jeonma lalu berkata, meskipun ia tidak bisa membunuh Fatalis, namun ia akan membuat Fatalis tunduk kepadanya. Dalam pertarungan itu, Jeonma pun terus bertarung hingga titik darah penghabisan. Sampai pada akhirnya Fatalis membuka matanya dan merasa jika energi Jeonma telah mengalir di dalam tubuhnya. Meski tempat tinggalnya hancur, namun ia sangat senang dengan hasil dari pertarungan ini. Alhasil, Fatalis pun tertawa dengan sangat keras dan menganggap jika tidak akan ada manusia yang bisa mengalahkan dirinya. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba muncul aura yang sangat mengerikan. Di sana, Fatalis pun menyadari jika ini semua hanyalah ilusi akibat pertarungan yang sangat melelahkan. Namun ia juga menyadari jika aura tekanan Jeonma semakin meningkat. Fatalis pun terlihat tidak percaya dengan semua ini. Ia tidak menyangka jika keinginan kuat untuk hidup dapat mengalahkan kematian. Sontak Fatalis pun tersadar dan bertanya kepada Jeonma mengenai apa yang sudah ia alami. Di sana Jeonma bercerita jika dirinya telah melewati batas manusia dan tak ada yang lebih tahu rasanya kematian daripada dirinya. Alhasil Jeonma pun akhirnya berhasil menghancurkan pedang Fatalis dan juga berhasil mendaratkan pukulan kepada makhluk itu. Fatalis pun sangat marah dan tidak menyangka jika Jeonma bisa meniru skill dari dewa. Akan tetapi Jeonma rupanya berhasil memegang tangan Fatalis agar ia tidak bisa melarikan diri. Fatalis yang melihat Jeonma pun menjadi sangat ketakutan. Sampai pada akhirnya, ia pun dengan terpaksa harus memotong tangannya sendiri dan melemparkan Jeonma keluar dari dunia itu. Kau memotong tanganmu sendiri untuk kabur? Memalukan sekali, kadal api saja nggak gitu, ucap Jeonma. Di sana, Fatalis pun merasa jika baru pertama kali ini ia merasa sangat takut kepada manusia. Karena itu, ia pun berniat akan membalas perbuatan ini suatu hari nanti. Di sisi lain, Vlad dan Raja Karsak masih bertarung. Di sana, Vlad beberapa kali terkena serangan mematikan Raja Karsak. Akibatnya, ia pun kekurangan darah dan harus segera mencari darah segar. Raja Karsak pun tertawa melihat perubahan bentuk Vlad. Raja Karsak juga menghina jika parasit seperti Vlad tidak mungkin bisa menang melawan dirinya. Tanpa ia sadari, tiba-tiba Jeonma muncul dan mendaratkan pukulan tepat di wajah Raja Karsak. Alhasil Jeonma pun sangat percaya diri dengan kekuatan baru dari Fatalis. Ia pasti bisa mengalahkan mereka semua dengan satu kali pukulan. Kembali beberapa waktu sebelumnya, di sini terlihat jika Jeonma akhirnya telah berhasil tersadar. Di samping itu, tubuh Jeonma ternyata juga telah pulih hingga luka tubuhnya menghilang.
Bahkan ia juga merasa jika energi fatalis sekarang juga telah menghilang, namun ia sama sekali tidak merasakan perubahan energi internal di tubuhnya. Jeonma pun merasa sangat kesal lantaran ia tidak mendapatkan apapun dari pertarungannya itu. Di sana, Jeonma pun melihat pertarungan antara kedua monster itu yang masih belum selesai. Lantaran merasakan energi kehidupan Hyeokgaek yang sudah mulai memudar, Jeonma pun memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan tersebut. Di saat yang sama, Jeonma baru menyadari jika saat ini ia memiliki kekuatan ruang sama seperti Fatalis. Kembali ke waktu sekarang, di sana Jeonma pun berkata kepada Vlad yang telah menusuknya dari belakang. Namun Jeonma juga memujinya, lantaran meskipun ia telah tersadar, Vlad masih berada di tempatnya dan tidak segera kabur. Kini aktingmu menjadi pemilik tubuh yang asli telah usai, dasar hama, ucap Jeonma. Melihat perbedaan Jeonma, Vlad pun menyadari jika yang di depannya itu bukanlah orang biasa. Jeonma pun segera menyerang Vlad dengan niat untuk mengambil kembali tubuh Hyeokgaek. Alhasil dengan menggunakan teknik Demonic Salt Blend, Vlad pun akhirnya berhasil dikalahkan. Skill sihir ini melemahkan atau mengontrol jiwa dengan cara detoksifikasi di kepala korban. Meskipun dapat membuat korban lumpuh, tapi dengan kemampuan regenerasi hampir dapat mencegah kelumpuhan. Ketika Jeonma akan kembali bertarung dengan Karsak, ternyata monster itu telah menyiapkan sebuah serangan yang cukup mengerikan. Cuma segitu kemampuanmu, kukira kau masih menyimpan kartu as, ternyata sudah dikeluarkan semua, membosankan sekali. Tentu saja perkataan Jeonma itu membuat Karsak menjadi semakin marah. Ia pun mengerahkan semua kekuatannya untuk memusnahkan Jeonma dari muka bumi. Jeonma pun berkata jika serangan panah itu sangatlah mengesankan, namun ia sudah tahu kelemahannya. Dengan memanfaatkan kekuatan ruang fatalis, Jeonma pun menyerap panah-panah tersebut. Raja Karsak yang melihatnya pun dibuat sangat terkejut. Ia tidak menduga jika panah yang tidak bisa ditangkis oleh Vlad rupanya malah bisa diserap oleh seorang manusia. Nah, di sini diketahui jika kekuatan ruang Jeonma ini berbeda dengan teknik interior Raja Karsak yang hanya bisa menembakkan panah saja. Dengan teknik ruang tersebut, Jeonma bisa menyerap bahkan juga melemparkan apapun dari dimensi lain. Jeonma pun tersenyum lebar. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kekuatan absolut setelah berjuang mati-matian. Karsak pun terlihat tidak percaya melihat Jeonma yang berhasil mendapatkan skill baru dalam waktu singkat. Karena itu ia pun terus memberikan serangan meskipun hal itu sia-sia. Jeonma berkata jika teknik skill miliknya ini berada di tahap Transcendental Demon yang melampaui prinsip ruang. Tak hanya mengabaikan prinsip ruang, namun skill ini juga melampaui prinsip waktu. Singkat cerita, Jeonma pun akhirnya berada semakin dekat dan siap menghajar Karsak. Alhasil dengan teknik Heavenly Demon Thousand Palm, Karsak pun akhirnya tewas di tangan Jeonma. Setelah menyelesaikan semua masalah itu, Jeonma pun merasa sangat lega. Di sana, Jeonma lalu mendekati tubuh Hyeokgaek untuk memberikan daya kehidupannya. Meski begitu, rupanya tindakan Jeonma tersebut sangatlah berbahaya karena bisa membuat dirinya kekurangan daya kehidupan yang setidaknya butuh 1 tahun untuk bisa pulih. Tak berselang lama, Hyeokgaek pun akhirnya terbangun sembari berteriak mengusir vampir parasit tersebut. Kemudian Hyeokgaek juga bertanya mengenai yang telah terjadi dan apakah sang majikan yang telah membereskan semua masalah ini. Ya begitulah, habis gimana lagi, orang yang aku sewa ditusuk dan malah menggila, ucap Jeonma. Mendengar ucapan tersebut, Hyeokgaek pun menjadi sangat frustasi. Ia meminta maaf karena malah menjadi beban bagi ketua kultusnya. Selain itu, Hyeokgaek rupanya juga sangat kesal lantaran menganggap jika sang ketua kultus berusaha menutupi identitas aslinya. Namun Jeonma berkata jika ia sama sekali tidak berniat untuk menutupi identitasnya. Jeonma pun kembali mengingatkan jika ia pernah memberitahu Hyeokgaek kalau dirinya ini adalah kultivator yang
menduduki peringkat teratas. Di sana Jeonma pun mengajak Hyeogaek yang merupakan koki spesialnya untuk segera pulang. Sontak ucapan itu ternyata membuat Hyeogaek sangat tersentuh. Ia pun menganggap jika perkataan tersebut adalah perintah dari sang ketua kultus. Singkat aja, Dogyeon itu pun akan segera runtuh. Karenanya Jeonma pun mengajak Hyeogaek untuk segera pergi. Namun akibat dirinya yang baru saja dikuasai oleh Vlad, Hyeogaek sama sekali tidak bisa bergerak. Alhasil Jeonma pun akhirnya memutuskan untuk menggendong Hyeogaek. Ia kemudian mengeluarkan teknik lompatan tingginya untuk menembus dinding Dogyeon tersebut. Sementara itu, di luar Dogyeon terlihat Lekwenter dan para profesor Akademi Jeonmu tengah bersiap-siap untuk melakukan penghancuran. Di sana Nam Socheon mengecek apakah para murid telah dievakuasi. Setelah semuanya sudah beres, Lekwenter pun akan segera memulai. Di sana Lekwenter pun mensummon sebuah meteor yang sangat besar hingga membuat semua orang sangat terkejut. Di sisi lain Jeonma yang baru keluar untungnya berhasil menembus meteor itu. Apa-apa nih, untung saja jika tidak tepat waktu aku mungkin bisa dalam bahaya, ucap Jeonma. Sesaat setelah itu, Jeonma pun melihat Lekwenter yang rupanya juga terlihat terkejut dengan kemunculan Jeonma. Jeonma pun baru ingat jika ia seharusnya segera menemui wanita itu. Namun Jeonma merasa jika Lekwenter akan segera menemuinya setelah kejadian ini. Karenanya ia pun memutuskan untuk menunggu kedatangan Lekwenter. Sementara itu, para profesor Akademi Jeonmu tengah disibukkan dengan kejadian itu. Shinji berpindah di tempat fatalis. Terlihat ia sangat kesal lantaran Jeonma telah mengirim panah-panah Karsa ke tempat itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya.